Kali ini kita akan membahas present continuous. Apa itu present continuous dan bagaimana penggunaan present continuous ini, yaitu adalah tenses yang kedua setelah simple present. Jadi kita akan bahas tuntas di sini. Bagi yang teman-teman yang baru bergabung di channel ini bisa langsung subscribe supaya tidak ketinggalan info-info terbaru lainnya dari Klik Aja Virtual Channel tentang materi bahasa Inggris. Langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Oke, kita sudah masuk di materinya. Di sini sudah saya tuliskan present continuous itu adalah kalimat yang menunjukkan kejadian saat ini. Jadi melaksanakan kegiatan yang sedang dilaksanakan, sedang berlangsung. Nah, itu adalah present continuous. Saya sedang makan, ya. Kita sedang belajar, ya. Saya sedang tidur. Itu adalah contoh-contoh daripada present continuous. Jadi ini sudah saya tulis, ya. Jadi present continuous ini menyatakan sedang, menyatakan kegiatan yang sedang saat ini gitu ya terjadi. Nah, sedangkan rumusnya sendiri kita ada subjek, kemudian ada auxiliary atau to be, kata bantu. Jadi semua kalimat itu membutuhkan yang namanya kata bantu. Kemudian adalah verb ing. Ingat, verb itu kata kerja harus ditambahi ing gitu ya, verb ing. Kemudian objek. Contohnya bagaimana? I am speaking English. I am atau am speaking English. Itu contohnya yang pertama. Nah, itu kalimat positif. Kalimat negatifnya rumusnya adalah subject, auxiliary, kemudian atau to be ya, ditambah dengan not. Jadi subject, auxiliary, ya kan? Kemudian not, kemudian verb ing dan objek. Contohnya, she is not speaking English. He is not speaking English. Udin is not speaking English. Itu contoh-contohnya. Nah, itu kalimat negatif. Kalau kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya, itu dibalik ya. Ini rumus sudah saya tulis. Yang pertama yang kita dahulukan itu adalah auxiliary-nya atau to be-nya dulu, ya. Setelah auxiliary, subjek, ya kan. Setelah auxiliary, subjek, kemudian verb ing dan objek. Contohnya, apakah dia perempuan berbicara bahasa Inggris? Is she speaking English? Ya. Apakah bapak saya berbicara bahasa Inggris? Is my father speaking English? Seperti itu. Nah, di bawah juga saya tulis ya, sudah saya rekap. Kalau kita subjek ya, jadi kuncinya adalah di subjek. Ketika subjeknya itu I, itu auxiliary-nya I am, ya, auxiliary-nya am, ya. Saya sedang tidur, I am sleeping. Saya sedang makan, I'm eating. Saya sedang berlari, I'm running. Saya sedang belajar, I'm studying. Pokoknya verb ditambah ing. Nah, mudah sekali ya. Sedangkan kalau you, we, they atau you, we, they itu menggunakan are, ya. Auxiliary-nya adalah are. Kita sedang belajar, we are studying. Kita sedang berdiskusi, bagaimana? We are discussing. Kita sedang nangis, we are crying. Kamu dan saya sedang berbicara bahasa Inggris. You and I are talking English. Ingat, dua orang atau ya jamak, ya. Jangan lupa lebih dari satu orang itu menggunakan are. Yang terakhir adalah it, ya. Kapan kita menggunakan auxiliary it? Ketika subjeknya itu berupa he, she atau it. It ini bukan hanya hewan tetapi juga semua makhluk yang sudah mati. Misalkan jenazah, ya, itu juga masuk it, ya, atau hantu, pocong, genderuwo, semuanya itu sudah termasuk it. Sesuatu yang tidak terlihat ataupun tidak hidup, ataupun nama negara gitu, Indonesia dan lain-lain. Semuanya itu masuk dalam it, ya, termasuk lembaga, ya, KPU, semuanya, ya kan.
lembaga apalagi kementerian, negara, government, semuanya masuk. Jadi jangan sampai keliru, tidak hanya untuk hewan. Oke, itu beberapa contohnya, bisa teman-teman explore sendiri. Caranya cepat bagaimana Mas? Caranya setelah sudah memahami rumus, tolong diganti-ganti subjeknya. Pokoknya subjeknya kita ganti, misalkan ya, ibu saya sedang masak, my mom is cooking. Pacar saya sedang nangis, my boyfriend atau my girlfriend is crying. Ibu saya sedang berenang, my mother is swimming. Pokoknya rumusnya adalah verb ing ya, setelah subject auxiliary verb ing. Kalau yang positif, kalau yang negatif adalah subject auxiliary kemudian not ya. Jangan lupa kemudian verb ing. I'm not eating, I'm not crying, she is not crying, she is not eating, we are not studying. Nah itu ya. Nah kalau kalimat pertanyaan auxiliary itu didepankan auxiliary-nya, ya kan? Apakah kamu pusing? Are you confused? Ya, are you dizzy? Itu kalimat-kalimat yang pertanyaan seperti itu ya. Nah, sedangkan kalimat negatif itu ada not-nya, ciri-cirinya seperti itu. Dan yang perlu diketahui adalah di present continuous ini ciri-cirinya adalah verb ing. Jadi teman-teman bisa diteliti ya, ketika kalimatnya itu menyatakan ada now, ada now-nya atau right now, pokoknya sekarang, itu berarti ciri-ciri daripada kalimat present continuous. Mungkin itu yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman masih bingung atau pengen contoh ya, memberi contoh yang seperti apa, kita akan berdiskusi bareng-bareng di komentar di bawah ini. Dan thanks for your nice attention. See you next time.